Halo guys, welcome back with Indoburst Blader. Kali ini kita sudah kedatangan paket yang sangat teramat besar, sangat teramat gede. Jadi ini paket udah lama banget sih, sekitar sebulan 2 bulan lalu. Cuma karena barangnya nggak ada stoknya ya, mau nggak mau sih harus PO dulu ya. Dan pasti penasaran ini isinya apa gitu. Yang pastinya berisinya tentang Beyblade. Ini lebih besar dari Special Overdrive kan? Lebih gede. Kemarin aja Special Overdrive tuh hampir kayak gini juga sih, cuma dia agak setengah dari ini lah. Itu udah besar banget sih. Yang ini datangnya lebih besar lagi. Gue pikir kayaknya nggak jauh lebih besar deh dari Special Overdrive set. Taunya pas datang seperti ini. Wah gila, gue kaget pas terima paketnya. Oke, karena udah penasaran, mari kita buka paketnya. Tapi sebelum gue bukain, coba komen dulu di bawah kira-kira ini isi paketnya apa ya. Oke, ini bukanya dari sini deh. Kalau kali ini sih harus pakai cutter ya, nggak bisa pakai gunting lagi. Karena lebih nyaman pakai gunting sih menurut gue ketimbang pakai pisau cutter gini. Lebih efisien aja ketimbang cutter gitu. Gila, ini besar banget nih paket. Oke, sebelum gue kelarin, gue mau kasih tahu dulu bagi lo yang pengen cari Beyblade original Takara Tomy, itu lo bisa cari di Tokopedia. Linknya ada di bawah, udah gue bikin di description box ya, nanti tinggal klik aja. Oke, dan isi paketnya itu, aduh, ada bubble boxnya hitam, wah gede banget. Tadi kita bongkar sampai habis. Apa ya kira-kira ya? Ada yang merasa benar jawabannya? Oke, udah nampak nih, hehehe, udah nampak tuh itu apa, hahaha, sudah nampak. Bagi yang nampak itu pasti udah tahu lah apa barangnya. Ya, wah, tada! Ini adalah Beyblade Burst Dynamite Battle All-in-One Set. Jadi ini adalah set dimana ada 2 Beyblade di dalamnya itu ya. Jadi Beyblade yang terdapat di dalam set ini adalah Dynamite Belial Golden version dan juga 1 unit Roar Bahamut yang warna violet. Jadi di animenya Basara udah pakai Roar Bahamut yang warna violet ya, yang seperti ini. Dia udah nggak pakai yang original color yang warna hitam. Terus kita juga dapat 2 launcher ya, 2 light launcher, satu yang right spin, satu yang left spin. Ini yang single hole ya, yang satu lubang. Dia kan ada light launcher tuh yang ada 2 lubang. Nah ini tuh cuma 1 lubang doang. Terus kita dapat 1 Beyblade Burst Dynamite Battle Stadium versi terbarunya. Kali pertama gue punya stadium yang baru ya, karena sebelumnya ya stadium gua yang hitam. Nah ini yang stadium gua lama ya, ukurannya kayaknya lebih kecil ya, pasti lebih kecil dong. Ini aja boxnya aja udah besar banget mengalahkan stadiumnya ini. Terus apa lagi ya, kayaknya cuma itu, ada Dynamite Belial, terus Roar Bahamut, launcher 2 unit sama stadium. Oke, kayaknya sepertinya itu aja. Terus kita balik ke belakangnya. Jadi di sini tuh Dynamite Belialnya masih tetap pakai part sama, Belial, blade-nya Dynamite, tapi armornya beda ya. Kalau yang armor defaultnya kan 2, ini armor defaultnya 3. Sebenarnya sih nggak pengaruh, cuma mungkin harusnya sih ada pembedaan lah dari original version sama ini alternate vision lah kita bilang gitu. Disc-nya masih sama Nexus dan referensi masih sama juga. Venture, dan Venturnya warna oranye ya, warna kuning, sama menyesuaikan sama si Belial ini. Terus untuk Roar Bahamut violet version, core-nya Bahamut, blade-nya Roar, tapi ini juga armornya beda ya kan. Kalau Roar Bahamut tuh seharusnya armor 10 ya, yang alternate-nya tuh armor 6. Armor 6 nih punyanya Cyclone Ragnarok. Disc-nya ke Disc Karma ya punya Guilty Longinus. Disc-nya left spin ya, sesuai lah kan, Roar Bahamut juga left spin. Terus ada driver baru, Metal Drift. Itu punyanya si Lucifer Dien, tapi sekarang sudah dibuat versi alternate jadi Metal Drift. Ini kayaknya sih ada yang baru lagi, tapi nanti pas gua bongkar deh, gua kasih tahu. Terus di sini juga ada keterangan cara mendapatkan gear untuk dipakaikan pada Dynamite Belial atau pada Dangerous Belial ya. Dan gearnya tuh ada F gear, V gear, S gear, L gear. Dan ini masing-masing bisa lu dapatkan kalau lu beli ini. Contoh ke F gear, lu harus beli Fastness Partner baru nanti dapat F gear. Kalau untuk V gear nanti harus beli dulu Silver Valkyrie baru dapat V gear. Untuk S gear harus dapatin apa dulu, Astral Spriggan baru bisa dapat S gear. Untuk L gear juga harus beli Guilty Longinus dulu baru bisa dapat L gear. Dan di antara nih yang paling mahal ya, paling mahal Astral Spriggan. Itu kalau nggak salah gua, satu setnya itu mau sekitar 800-an kalau nggak salah gua. Itu kemarin gua beli sekitar segitu juga. Terus yang kedua tuh Silver Valkyrie sekitar 500-an.
Kalau untuk Fafnir sama Guilty Longinus itu kalau nggak salah harganya di 285.000. Itu untuk unit doang sih, tapi udah dapat F gear sama L gear. Jadi yang paling mahal itu cuma Thrust Trigger sama Xenos Valkyrie sih. Kalau menurut gua gear termahal ya pasti S gear lah. Dapatinnya susah, soalnya kita harus beli set juga. Sama juga dengan figure nih, kita harus beli Valkyrie nih, karena Valkyrie itu juga belinya bukan kayak yang kayak gini. Dia ada bonus launcher, jadi agak sedikit lebih mahal. Nggak ada yang lain, kayaknya sih hampir sama. Dalamannya juga sama iklannya. Oke, karena udah semuanya, mari kita buka. Dan ini adalah salah satu set terbesar yang pernah gue beli. Karena sebelumnya yang paling besar tuh yang pernah gue buka sih cuma itu ya, Overdrive set itu kemarin. Dan itu menurut gue sih udah lumayan besar. Tapi begitu gua tengok yang all-in-one set, wow gila, besar banget. Lebih besar lagi daripada Overdrive kemarin. Kalau kita nggak merasakan sendiri tuh kurang afdol. Jadi harus rasakan sendiri. Jadi kalau, ya maaf cakep kalau nengok sekedar video sih agak kurang gitu ya. Ada gede kotak doang kayaknya, dia ada kotak luar. Dan di sini langsung disambut dengan satu unit Stadium Beyblade Burst Dynamite Battle version. Keren cuy. Terus di sini ada juga isi dalam dari all-in-one set itu ya. Buset. Seneng deh bukanya. Ya sebenarnya ini harganya mahal sih. Ini gua belinya itu harganya di 1.100.000 untuk satu unit set. Dan untuk channel Beyblade di Indonesia juga bisa gua bilang belum ada ya, kayak cuma gua yang baru punya channel Beyblade Indonesia kayaknya ya, tapi gua nggak tahu sih kalau misalnya di luar sana juga ada, karena gua jarang searching juga soal channel orang atau apa gitu. Gile bro. Mantap ASMR. Ini kali ini review sama unboxingnya dari jarak jauh ya. Soalnya jarak dekat kayaknya susah karena stadiumnya gede banget ini. Oke, jadi di sini itu ada satu unit Roar Bahamut Alternate Fashion, kemudian satu ini Dynamite Beyblade Alternate Color sih. Terus ada launcher juga, ada light launcher yang untuk ini Rex Spin kayak. Spin light launcher, yang left light launcher, terus untuk stringnya, terus satu buah stadium besar ya kayaknya. Ini kalau dibandingkan sama stadium lama kayaknya besaran stadium ini ya sih nggak sih? Ya kayaknya lebih besar stadium yang ini ya ketimbang yang ini. Katanya sih memang lebih besar dan diameternya juga lebih besar. Terus kalau ini kan dia punya 3 lubang. Kalau yang Dynamite Battle punya dia cuma punya 2 doang. Dia cuma ada di sini. Cuma ada di sini satu, di sini satu. Stadiumnya nih katanya ada yang beda. Terus permukaannya juga beda. Nanti kita cari tahu itu. Itu bedanya apa nanti kita. Oke, gua bongkar dulu yang apanya nih dulu ya. Yang Beyblade-nya sama launchernya gua bukain dulu. Nah kalau ini baru pakai gunting lebih gampang. Bentar gua ambil guntingnya dulu deh. Gunting udah dapat, jadi lebih gampang sih pakai gunting kalau buka plastik ya, lebih gampang. Tapi kalau buka selotip lebih gampang pakai itu sih, pakai pisau. Oke, jadi seperti inilah bentuknya setelah dikeluarkan dari plastik. Dan di sini udah ada Roar Bahamut, kemudian Dangerous Belial, launcher sama stringnya. Jadi untuk di Roar Bahamut sama Belial ini dia diganti warnanya, satu jadi gold, satu lagi jadi violet. Nah, terus untuk di disc, untuk discnya yang punya si siapa sama ya? Punya Dynamite Belial masih sama pakai disc Nexus, tapi yang untuk di Roar Bahamut dia pakai disc Karma punya Guilty Longinus. Sebenarnya kalau disc originalnya tuh disc Giga ya, disc yang paling berat. Memang sih sebenarnya cocok banget untuk tipe defense gitu. Terus untuk drivernya itu satu driver originalnya cuma diganti warna, satu lagi driver apa nih ya, driver yang diganti ini bukan originalnya, versi Sparking tapi di upgrade lagi. Kali ini mungkin coba kita tengok yang metal drift ini ya, punyanya si Basara. Keras banget tuh coy. Ini keras banget loh. Ini kayaknya lebih keras daripada Guilty Longinus punya deh. Terus untuk tipnya juga masih sama ya, abu-abu plastik, nggak ada yang beda sih. Drift atau Mobius itu gue nggak suka karena Mobius kan putih tuh, cepat hitam, cepat kotor. Sama kayak ini
cepet hitam gitu, bersihkannya juga susah. Sementara kalau misalnya diganti kayak warna hitam atau apa kan bagus gitu, tapi ya mungkin cocok sama warna violet lah. Nah terus untuk launchernya ya nggak dikasih string launcher ya, cuma dikasih ini light launcher ya. Kalau dikasih string launcher mungkin rugi ntar, tapi alangkah bagusnya sih dikasih string launcher, lebih bagus lagi gitu. Terus soalnya gak usah dijelasin deh. Nah ini pemakaiannya gini, dia cuma punya single hole ya, dia cuma punya satu lubang doang di launcher ini. Kan ada tuh ya launcher light launcher yang punya 2 lubang, nah ini cuma satu lubang aja. Jadi satu untuk yang di kanan, satu lagi yang untuk di kiri. Inilah light launcher versi all-in-one set. Oke, kita pasangkan dulu. Ini si Dynamite Belial. Gua pikir sih drivernya tuh bakal jadi dash ya. Taunya tidak. Dia cuma pakai driver biasa doang. White spring driver, nggak ada perubahan. Cuma beda warna doang. Terus untuk roller Bahamut, ini kira-kira keras nggak kliknya? Oh iya. Emang nggak keras. Gua baru ingat di ini. Gua lupa jelasin soal masalah roller Bahamut nih. Nah jadi di core Bahamut nih, gua kan belum pernah bahas soal serba-serbi Bahamut ya, karena itu kan dapatnya di Random Booster. Sementara Random Booster kan di sini susah cari, apalagi kalau misalnya ada pun yang jual roller Bahamut itu harganya tinggi banget. Untuk satu unit B-nya aja bisa mulai 800.000 sampai 1 juta. Menurut gua sih kurang worth it dah, nggak sesuai ekspektasi atau harapan. Nah terus untuk di core Bahamut ini, di bagian belakang tuh ada sejenis burst stopper, bukan burst lock ya, burst stopper. Jadi dia masih bisa burst, cuma kemungkinan tingkat burstnya itu lebih rendah ketimbang B yang lain. Nah ini harusnya kalau nampaknya di sini ada 2 warna merah karet gitu, itu burst stoppernya. Dan juga di burst stop di apanya juga ada wing, ada sejenis tombol untuk mengaktifkan wingnya di wing bagian sini. Jadi itu supaya di full defense mode ya, kayak lingkaran penuh gitu. Gampang sih, tapi ini gampang coy. Iya karena dia tuh dia tuh nggak punya gigi sama sekali, di sini polos botak karena dia kan punya burst stopper. Jadi kan idenya tuh kalau udah punya burst stopper jangan pakai gigi lagi deh. Kalau sih juga kalau pakai gigi jadi lebih susah sih kuncinya, kayak ibarat apa ya, Dread Bahamut deh. Dread Bahamut kan juga ada, nggak usah ada gigi sih, walaupun cuma satu lubang atau 2 lubang sekitar gitu juga sih. Jadi untuk masangnya sih gua bilang masih sedikit lebih gampang ya, karena dia nggak punya gigi, cuma punya burst stopper. Tapi sewaktu kita reverse emang sih agak sedikit menggigit burst stoppernya, karena kan terbuat dari karet gitu. Kayaknya sih kalau kena hard impact ini lebih gampang burst. Dan dia sih sebenarnya kenapa alasannya pas bikin tengah supaya dia bisa aktifin ini. Kalau misalnya wing dia nggak di tengah, wing ini bakal nyusup kembali gitu, karena kan dia bukan sejenis tombol, dia kayak sejenis kayak ke trigger gitu. Jadi kalau misalnya ke trigger sampai center gitu, sampai ibaratnya seperti ini. Nah dia baru ngaktif yang wing sini nih, sekitarnya tuh baru aktif. Tapi kalau misalnya nggak ke trigger dia nggak akan aktif. Jadi makanya alasannya mungkin dibuat tidak ada gigi, cuma berstopper doang ya, karena supaya bisa ngaktif ini. Bentuknya itu seperti memang kayak total defense gitu. Oke, kita langsung masuk ke stadium. Di zoom out. Oke. Nah ini stadiumnya, buka dulu. Paling gua tunggu stadiumnya, karena kayaknya selama gua tonton nih, selama pas gua belum punya stadium ini, gua tonton channel orang kayaknya seru banget pakai stadium ini ya, lebih besar, lebih gampang gitu. Karena gua kan kalau battle itu kan mainnya sendiri ya, karena nggak ada si partner Beyblade gitu supaya bisa bantu gue syuting atau misalnya bantu gue untuk bikin konten battle gitu. Coba gue punya stadium yang agak lebih besar dikit, jadi supaya agak seru aja sih battlenya gitu dengan stadium yang lebih besar. Nah ini covernya, ini stadiumnya. Dia stadiumnya bening ya. Jadi ini stadium warna hitam, tapi warna hitamnya bening. Ini bukan warna hitam pekat ya yang kayak gini ya. Nah ini kan hitam pekat. Nah ini jelas lah, ini kan hitam pekat ini. Memang maksudnya cahayanya itu terserap sama si stadium. Sementara ini kayak dipantulin cahaya gitu. Nah dia di sini ada pengunci stadiumnya. Ada 2 unit, pasangi satu-satu. Udah lama banget ya gua nggak punya stadium baru. Udah berapa lama ya semenjak video pertama gua saat gua dapat stadium baru. Itu pas gua awal-awal mulai channel Beyblade ya, itu stadium gua jelek loh.
Itu stadiumnya Metal Fight, tapi yang rusak sih. Kemarin sempat beli online, tapi barangnya sampai di sini agak rusak ya. Mau pakai sih. Itu stadium pertama gue paling bersejarah, dan itu nggak gue pakai lagi sih. Udah gue museumkan lah. Terus gue beli stadium warna hitam ini, dan sekarang stadium gue yang paling baru ya, yang model seperti ini. Diameternya gede coy nih. Ini kita bandingkan ya. Susah bandingannya gini. Tapi gede sih. Diameter lingkarannya lebih besar, ya kan? Covernya juga lebih sedikit. Ini cuma punya 2 cover, sebelah kiri sama kanan. Dan dia tuh di sini tuh punya apa ya? Kalau bentuk cekungnya itu di bagian sini doang. Di bagian sini. Oke, coba kita tes dulu. Berhubung ada Beyblade-nya di sini, kita teskan dulu pakai Beyblade-nya. Nih kita pakainya launcher yang naik. Pakai dari Roar Bahamut dulu lah ya. Jangan tipe defense. 3, 2, 1. Ini. Nah, dia kalau misalnya dia di atas itu dia nunggu, karena permukaannya itu lurus di sini tuh. Jadi kalau misalnya dia udah dapat momentum, pas turun ke bawah dia jadi kayak dapat kecepatan gitu. Ini sih baru tingkat 1, dia kan ada tingkat 1 lagi yang paling pinggir. Nah, jadi arena battle ya sebenarnya tuh lebih fokus di tengah. Cuma kadang kan kalau misalnya sama-sama di sini dia bisa battle juga. Jadi salah satu kalau turun, ya pasti salah satu tuh lagi juga turun, dan kayak pada akhirnya beradu dong. Pakai driver drift di sini lebih seru ya kayaknya ya. Karena kalau pakai stadium biasa driver driftnya agak berantakan gitu. Kalau ini agak seru ya. Jadi jadi gak gampang cepat habis stamina gitu. Jadi tip drivernya ini mengikuti stadium lebih seru sih menurut gua. Oke, ini untuk yang Roar Bahamut. Sekarang kita coba Dynamite Belial Attack Type. 3, 2, 1. Gila. Santai dong om, santai dong. Baru nih stadiumnya langsung lecet. Wah, di sini drivernya lebih gampang counter ya. Gampang karet pada drivernya tuh lebih gampang nyentuh di lantai stadium. Kalau ditengok dari sini ya lebih gampang gitu. Mungkin karena permukaan cekungnya nggak dalam banget ya, nggak sedalam stadium lama gitu. Oke om, thank you om. Buset, ini udah lecet aja. Oke, saatnya kita battle Dynamite Belial next to Venture 3 melawan Roar Bahamut Karma Metal Drift 6. Let's go. 3, 2, 1. Ayo Belial. Ayo, siapa yang menang? Wah, 1 poin untuk Roar Bahamut. Ronde kedua, 3, 2, 1. Ayo Belial, kamu pasti bisa. Ayo. Wah, dia malah di permukaan datar. Dia nggak ada mau niat turun gitu. Ya, Roar Bahamut. Kekalahan telak ya kayaknya, kurang itu, dia terlalu lama di atas tadi itu. Coba dia tadi langsung turun, pasti bisa menang harusnya. Oke, senang banget ya bisa dapat all-in-one set. Walaupun sebenarnya all-in-one set ini termasuk barang yang susah didapatkan. Tapi kalau lu misalnya pengen all-in-one set ini, coba aja cek di Tokopedia. Link ada di deskripsi box. Oke, nanti gue taruh linknya di description box. Dan bagi lu yang baru mulai Beyblade nih, baru tertarik sama Beyblade, lebih gue saranin sebenarnya kalau misalnya lu punya dana ya, kalau misalnya punya dana lebih bagus lu ambil set seperti ini, karena set ini sebenarnya didesain khusus untuk para pemain Beyblade yang baru mulai gitu. Jadi udah ada Beyblade-nya, terus udah ada stadiumnya juga, jadi kan nggak perlu yang pakai nama panci lah apa, nggak perlu lagi. Cuma ya mungkin agak sedikit mahal, tapi gua sebenarnya lebih sarankan seperti ini. Oke, sekian dulu unboxing dan juga review tentang all-in-one set. Keren banget coy. Thanks for watching. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga share. Kalau kamu punya request, komen saja di bawah. See you in the next video. Bye.